Saya akan membahas tentang karakteristik lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi dan unsur cuaca. Nah, sebelumnya, atmosfer itu apa sih? Atmosfer merupakan selimut berupa gas yang menyelubungi seluruh bagian planet, salah satunya planet bumi. Hal ini dikarenakan setiap planet memiliki lapisan atmosfer yang berbeda-beda melihat kandungan gas yang terbentuk di dalamnya. Gas yang membentuk atmosfer di bumi terdiri dari beragam kandungan, yakni 21% oksigen, 78% nitrogen, 0,03% karbon dioksida, 0,9% argon, dan sisanya terdiri dari neon, kripton, uap air, ozon, kalium, dan 0,07% hidrogen. Atmosfer dibagi menjadi 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama, troposfer. Ketinggian maksimal sampai 18 km. Setiap kenaikan 100 meter, suhu udara turun 0,5 sampai 0,64 derajat Celcius. Tempat berlangsungnya peristiwa cuaca. Peristiwa cuaca yang dimaksud seperti peristiwa awan, peristiwa angin, peristiwa hujan, dan peristiwa pelangi. Yang kedua, lapisan stratosfer. Ketinggiannya mencapai 12-50 km. Terdapat lapisan ozon di mana konsentrasi ozon akan berpusat pada lapisan ini. Suhu lapisan paling bawah mencapai minus 57 derajat Celcius. Di sini, lapisan ini merupakan tempat terbangnya pesawat komersil. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki ketinggian dari 50 sampai 80 km. Dia memiliki suhu minus 100 derajat Celcius. Nah, di tempat ini, meteor terbakar saat jatuh ke bumi. Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 80 sampai 800 km. Tempat terjadinya proses ionisasi. Nah, di sini juga tempat terjadinya pemantulan gelombang radio. Suhunya mencapai 1983 derajat Celcius seiring bertambahnya ketinggian. Di sini kita dapat menyaksikan fenomena alam seperti aurora australis dan aurora borealis. Dan yang terakhir, lapisan eksosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian lebih dari 800 km. Lapisan ini merupakan batas dengan lapisan antar planet. Pengaruh gravitasi kecil, di sini tempat satelit mengorbit bumi. Yang kedua, unsur cuaca. Unsur cuaca dibagi menjadi 7. Yang pertama, radiasi matahari energi. Kedua, suhu udara. Ketiga, tekanan. Keempat, angin. Kelima, penguapan. Keenam, kelembapan udara relatif. Ketujuh, keadaan awan. Yang pertama, radiasi matahari energi. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Proses fusi ini menghasilkan energi yang berupa pancaran gelombang panjang yang diteruskan ke atmosfer bumi hingga ke permukaan. Proses inilah yang menyebabkan energi panas matahari dapat dirasakan di atmosfer hingga permukaan bumi.
Yang kedua, suhu udara. Suhu udara terjadi karena adanya aliran energi kalor dari radiasi matahari melalui gelombang-gelombang panjang ke molekul-molekul udara di atmosfer dan molekul benda lainnya di permukaan bumi. Secara fisis, kemampuan tiap molekul dapat menyerap dan menyimpan radiasi matahari berbeda-beda sehingga suhu molekul tersebut berbeda pula. Pemanasan udara dapat terjadi melalui dua proses, yaitu pemanasan secara langsung dan pemanasan secara tidak langsung. Yang pertama, pemanasan secara langsung. Pemanasan secara langsung dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pertama, proses absorpsi, di mana penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, misalnya sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut adalah oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu. Yang kedua, proses refleksi. Proses refleksi adalah pemanasan matahari terhadap udara, tetapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air, awan, dan partikel lain di atmosfer. Yang ketiga, proses difusi. Sinar matahari mengalami difusi berupa sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan ke segala arah. Proses ini menyebabkan langit berwarna biru. Yang B, pemanasan tidak langsung. Pemanasan tidak langsung dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Oke. Konduksi adalah pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah. Kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Yang ketiga, adveksi. Adveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang horizontal atau mendatar. Yang keempat, turbulensi. Turbulensi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur dan berputar-putar ke atas, tetapi ada sebagian panas yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan secara fisis didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Tekanan udara adalah gaya yang bekerja pada molekul-molekul udara persatuan luasan kolom. Tekanan udara terjadi karena molekul-molekul udara pada satuan kolom mengalami gaya berat akibat adanya gaya tarik bumi. Sedangkan perubahan tekanan udara terjadi karena adanya perbedaan suhu pada satu kolom udara yang menyebabkan perbedaan pemuaian udara sehingga tekanan udaranya pun berbeda. Yang keempat, angin. Angin secara umum diartikan sebagai pergerakan massa udara karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada tempat yang berbeda. Pada pengamatan meteorologi, angin diamati dalam unsur kecepatannya dan arah datangnya angin. Angin ditinjau dari skala meteorologi dibagi menjadi 3, yaitu angin skala lokal, angin skala regional, dan angin skala global. Contoh angin skala lokal, angin darat, angin laut, angin fohn, angin lembah, angin gunung. Contoh angin skala regional, angin monsunal. Contoh angin skala global, angin pasat. Yang kelima, penguapan. Penguapan atau evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air. Penguapan dipengaruhi oleh penyinaran matahari, suhu, tekanan, dan keadaan angin. Pada observasi
meteorologi, sinoptik, penguapan diukur dengan evaporimeter dalam satuan milimeter. Yang keenam, kelembapan udara relatif. Kelembapan udara relatif adalah keadaan yang menunjukkan jumlah uap air yang terkandung dalam udara jenuh pada tekanan uap jenuh. Yang ketujuh, keadaan awan. Awan terbentuk karena proses penguapan di permukaan bumi. Namun, awan tidak selalu terbentuk di setiap daerah yang terjadi penguapan yang besar. Hal ini karena adanya pengaruh angin dan arus subsidensi di daerah itu. Awan menurut tinggi dasarannya dibagi menjadi tiga, yaitu awan tinggi, awan menengah, dan awan rendah. Awan yang masuk kategori awan tinggi yaitu awan cirrus, awan cirrocumulus, dan awan cirrostratus. Awan yang termasuk dalam kategori awan menengah yaitu awan altostratus, awan altocumulus, dan awan nimbostratus. Dan awan yang masuk dalam kategori awan rendah yaitu awan cumulus, awan stratus, dan awan stratocumulus, dan awan cumulonimbus. Awan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu awan cumuloformis dan awan stratoformis. Awan cumuloformis adalah awan yang memiliki bentuk bergumpal-gumpal sehingga memungkinkan awan ini memiliki ketinggian dasar yang rendah dan tinggi puncak yang menjulang tinggi. Yang kedua, awan stratoformis. Awan ini berbentuk lembaran atau lapisan yang merata dan cenderung homogen. Awan ini tidak memiliki tinggi puncak awan karena lapisan atas awan ini sulit diketahui ketinggiannya akibat tertutup lapisan di bawahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.